So you guys, welcome back to ARG Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas airdrop. Dan di video kali ini memuat beberapa informasi mengenai airdrop yang akan saya update ya teman-teman. Dan simak sampai akhir. Sebelum itu, kita bahas AdSense for Daget ya teman-teman. Masih banyak yang bingung bagaimana cara melewati iklannya dalam pengambilan saldo dana kagetnya. Nah, caranya itu gampang sekali. Tujuan saya membuat ini, kenapa AdSense-nya dipasang di dana kaget ya teman-teman, itu supaya kemudian kalau kalian sudah ngeklik itu ada penghasilan yang masuk dan analitiknya bisa saya umumin. Contoh analitiknya tuh seperti ini, nanti saya umumin secara transparan. Hasil kalian ngeklik Daget itu dan ngambil saldo dananya itu sudah berapa setiap seminggu sekali, bisa jadi saya umumin karena ini masih newbie, jadi saya umumin terus saja ya teman-teman. Nah, transparansinya seperti ini. Saya baru dapat 29 view. Jadi orang yang sudah ngambil saldo dana kagetnya itu segitu. Nah, kenapa sih kalian nggak ngambil padahal gampang banget dan ini bertujuan juga untuk komunitas. Nah, hasil dari AdSense ini ya teman-teman itu nanti dibagikan kembali lewat saldo dana kaget. Seperti itu, tetapi jumlahnya kan besar. Nah, kalau komunitas kita semakin besar, penghasilannya berapa? Untuk satu klik saja itu 0,0055 atau sama dengan 91 rupiah. Kalau komunitas kita besar, kita bisa hitung deh. Sehari kita dapat 100.000 klik. Kalian tinggal hitung saja 100.000 dikali 91. 9.100.000. Nah, itu nanti dibagikan saldo dana kaget lagi. Per orangnya mungkin bisa dapetin berapa tuh. Nah, gunanya saldo dana kaget ini dibagikan lagi itu buat kalian untuk apa namanya gas fee, kalau kalian kepentingan gas fee dan sebagainya. Lagian kalian cuma ngambil saldo dana kaget kok, nggak sesulit itu ya teman-teman, dan juga gratis kayak gitu. Dan ini impactnya kembali lagi ke kalian ya teman-teman, komunitas yang kita udah bangun sama-sama kayak gitu, jadi kita ada penghasilan sama-sama kayak gitu. Nah, nanti setiap minggunya saya umumin secara transparan. Andai saja komunitas kita besar ya teman-teman, kita itu gampang dapat 100.000 klik ya teman-teman kalau kita solidaritasnya tinggi kayak gitu. Jadi mudah dapetin kliknya atau orang yang ngambil saldo dana kaketnya. Seperti itu. Untuk melihat realisasi proyek AdSense for Daget dan bagaimana cara kerjanya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya ataupun gabung ke channel Telegram untuk mendapatkan informasi terupdate date-nya. Nah, di sini saya akan kasih contoh ke kalian bagaimana cara melewati link atau melewati iklannya. Kalian tinggal buka aja dan ambil Daget kalian. Pakai browser Chrome bisa dan yang lain juga bisa, teman-teman. Nah, di sini yang harus kalian lakukan menunggu dulu ya. Nanti ada tulisan scroll ke bawah, kalian scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah. Pilih tombol continue. Setelah itu nunggu lagi, nanti scroll ke bawah lagi, cari tombol continue. Gampang banget teman-teman. Sabar. Oke, scroll ke bawah. Continue. Nah, di sini nanti verifikasi of human. Sabar ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Kemudian kita di Indobo. Setelah itu kita tunggu, nanti scroll ke bawah lagi ya teman-teman. Nah, ada iklan seperti ini, kalian bisa tonton. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian scroll ke bawah. Cari tombol continue ya, seperti biasa. Nah, udah ketemu, kalian tinggal klik continue, kemudian klik kembali. Setelah itu continue lagi. Nah, ke link terakhir teman-teman, paid for linknya. Nah, di sini kalian tinggal gulir ke bawah, tunggu beberapa detik. Setelah itu melakukan verifikasi. Nah, setelah itu kalian tinggal pencet get link. Caranya gampang, kalian tinggal ditekan terus, kemudian buka di tab baru ya teman-teman. Ini gampang banget kok, buka di tab baru. Nah, kemudian kalian buka tabnya. Nah,
Nah, seperti ini doang teman-teman. Kemudian kalian tinggal buka aja, kalian dapat berapa. Seperti itu ya teman-teman, caranya melewati iklannya gampang sekali kayak gitu. Bang, kok isinya sedikit? Karena ini belum AdSense final. Saya berharap sih komunitas kita semakin besar, jadinya pendapatan AdSense-nya itu bisa mencukupi untuk gas fee kalian kayak gitu loh. Airdrop pertama yang akan saya bahas adalah Pocket V ya teman-teman. Pocket V itu sudah end farming dan udah selesai, dan kalian tinggal nunggu yang namanya listing doang untuk Pocket V ya teman-teman. Nah, kita akan menunggu distribusi dari Pocket V. Jadi kita tunggu doang ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum verifikasi of humanity, itu kalian coba verifikasi aja ya teman-teman. Dan kalau enggak, itu bisa jadi alasan kenapa kamu nggak dapat jatah airdrop. Tetapi kalau kalian aman, mainnya nggak curang, ya aman-aman aja kayak gitu. Oke, kita ke selanjutnya. Bang, katanya agen mau listing. Kapan bang? Oke, di sini saya akan jelaskan ya teman-teman. Sebelumnya agen itu diikuti oleh Ton Blockchain ya teman-teman, dan mereka juga merekomendasikan hal ini. Agen, jadi ini bukan penipuan ya untuk agen ya. Nah, masalahnya ini kayaknya ada pengunduran, bahwa mereka sepertinya akan melakukan listing itu bulan April ya teman-teman. Dan ini contohnya karena mereka itu akan segera membakar ya teman-teman. Membakar poin dari pengguna yang tidak aktif atau pemilik yang melalui otomatisasi atau bot ya teman-teman. Nah, di sini kalau kalian nggak login paling lambat sampai dengan 15 April, kalian itu tidak ada penunjukan aktivitas, dan bisa jadi token yang kamu punya akan dibakar semuanya kayak gitu ya teman-teman. Harus login. Nah, sepertinya akan terjadi di bulan April untuk listing dari agen. Seperti itu ya teman-teman untuk agen. Berikutnya adalah Chain Eye yang mengumumkan bahwa mereka itu akan segera mengonvert poin menjadi MCC kayak gitu ya teman-teman. Dan mining untuk season pertama sudah selesai. Jadi sekarang ini kita itu tidak bisa mining di season pertama ya teman-teman, kayak gitu. Kalau kalian masih bisa, itu season kedua ya teman-teman. Dan ini sedang dihitung. Nah, untuk Chain Eye sendiri, kalau kalian tahu, ini adalah retro ya. Setiap klaimnya itu butuh gas fee BNB, makanya nanti harganya itu lumayan banget ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat token MCC sekarang itu harganya 0,27. Kalau nggak salah nih ya, itu 4.000, sekitar 4.000-an untuk satu tokennya. Nah, di sini poin yang ini itu bisa didapat dengan klaim. Klaim itu ada gas fee-nya berupa BNB, tetapi kalau kalian yang baru main itu dapat BNB gratis untuk klaim ini seperti itu. Dan untuk syarat eliknya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Jadi kalian tinggal tunggu saja saat ini kalau kalian sudah melengkapi syarat elik. Tinggal tunggu saja poin yang ini itu akan dikonvert menjadi MCC. Kalau no convert, wow banget. Tetapi sepertinya tidak, mungkin saja dibanding 10 dan seterusnya. Tetapi tidak mungkin bandingannya banyak ya teman-teman. Karena untuk klaimnya saja itu perlu gas fee berupa BNB. Kalau dirupiahkan itu sekitar 600-700 rupiah per klaim. Bayangin aja. Semoga saja ini no convert ya teman-teman. Dan itu akan sangat menguntungkan. Apalagi bagi player yang gratisan. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya masih banyak pertanyaan mengenai Bloom teman-teman. Bagaimana cara dapetin meme point, dan itu kan jadi syarat eliknya. Dan itu sebenarnya gampang teman-teman. Kalian itu bisa dapetin 3000 meme point, dan ini akan segera ditampilkan kembali ya teman-teman untuk meme point. Nah, di sini kita bisa buka bagaimana cara dapetin meme pointnya, itu gampang. Kalian tinggal ikuti by step yang saya lakukan ini ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya meme point kan ya. Kalian tinggal klik perdagangan untuk menghasilkan. Nah, intinya kalau kalian berinteraksi pertama kali membuat meme, dan itu kalian bisa dapetin hingga 3000 poin ya teman-teman, seperti penjelasan yang ada di sini ya teman-teman. Tetapi bagi kalian yang dulu dapat 3000 meme poin tanpa perdagangan, itu nanti biasa jadi itu akan dihilangkan teman-teman ya. Karena itu tidak sah, dan yang bisa hanya yang sudah melakukan perdagangan. Perdagangan itu apa bang? Artinya trade. Kalian tinggal ikuti aja by stepnya ini.
buat meme point. Dan ini token pindah ke DEX, perdagangan di Mimpet, dan berdagang dengan bot perdagangan kayak gitu. Ini itu termasuk dalam trade dan itu termasuk dalam perdagangan. Buat meme juga ya. Itu kalian bisa dapat 3000 ya pertama kali membuat meme atau perdagangan kayak gitu ya teman-teman. Kalian tinggal buat aja meme-nya dengan cara luncurkan token. Ini pakai modal ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa buat meme tokennya namanya apa, misalkan ocean pantai ya teman-teman. Nah ini singkatannya bisa OCN. Ini contoh saja ya teman-teman. Kemudian kalian bisa klik deskripsinya mau seperti apa. Ini ngasal aja ya teman-teman karena ini contoh. Kemudian setelah itu kalian tinggal tambahkan ikon. Ikon itu fotonya ya teman-teman. Nah setelah itu kalian tinggal klik lanjutkan. Di sini kalian bisa pakai tambahin spanduk atau foto yang berada di atas sendiri teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa isi dengan akun sosial media kalian atau channel Telegram dan sebagainya untuk mengupdate perkembangan koin meme kamu ya teman-teman. Nah kalau kalian buat meme koin ini itu harus niat dan harus dipromosikan juga karena biar ada yang beli. Kira-kira kalian buatnya itu yang sangat menarik biar orang tertarik kayak gitulah. Setelah itu kalau sudah diisi kalian tinggal klik lanjutkan. Dan setelah itu kalian tinggal namanya buat meme. Buat meme itu perlu ton ya teman-teman nih. Saya akan hitung jumlahnya. Di sini minimal itu 1 ton untuk buat koin ya teman-teman. Nah kemudian biaya gas fee-nya itu sekitar 0,05. Jadi kalian perlu setidaknya 1,1 ton. Itu sudah cukup ya teman-teman untuk gas fee sekalian seperti itu. Karena kalian perlu hanya 1 ton saja. Gak apa-apa. Pertama kali melakukan perdagangan seperti ini, kalian itu bisa dapetin yang namanya 3000 poin. Dan itu akan segera dihadirkan lagi di menu penghasilan. Jadi kalau kalian sudah buat token meme ini, lanjutkan terus transaksi dan sebagainya ya teman-teman. Biasanya kalian hubungkan saja ke Townkeeper, nanti bayarnya gampang ya teman-teman. Nah kalau sudah selesai kalian itu punya token sendiri. Ini saya kembali aja dulu ya. Kalau kalian sudah buat token meme-nya, nanti masuknya ke My Token untuk tokenmu ya teman-teman. Dan kalau buat token itu sebelumnya kalian niat dulu bikin konsepnya yang bagus dan bikin orang tertarik, nanti ada yang beli. Kayak gitu ya teman-teman. Nah Bang, bagaimana kamu bisa mendapatkan 3000 poin? Sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Di menu menghasilkan itu ada event di menu menghasilkan ya teman-teman, di mana di menu on chain ini itu ada yang namanya kita dapat 3000 meme poin ya teman-teman. Itu didapat dari perdagangan, tetapi dulu itu sempat ngebug ya teman-teman, yang dimana nggak melakukan perdagangan tetapi tetapi tetap bisa diklaim. Makanya di sini misinya hilang seperti itu ya teman-teman. Tapi kan saya melakukan perdagangan, jadinya alasan yang postingan terbaru ini itu bakalan hilang bagi yang tidak melakukan perdagangan murni seperti itu ya teman-teman, dan memanfaatkan bug itu kayak gitu. Nanti 3000 MP-nya bakal hilang. Tetapi nanti itu bakal muncul lagi kalau kalian melakukan perdagangan, ya tentunya kalian bakal dapat 3000 meme point. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan dari Bloom. Semoga kalian paham ya teman-teman. Untuk listingnya sendiri itu bakalan terjadi di kuartal 3 ya teman-teman. Kuartal 2 ini itu berisi tentang TGA ya teman-teman, dan itu terjadi memang di bulan April ini. Entah tanggalnya berapa belum diumumin ya teman-teman. Dan kalian harus mempersiapkan diri agar elik, karena TGA itu menghimpun ya teman-teman, sama saja snapshot, itu menghimpun teman-teman, menghimpun poin yang sudah kita kumpulkan kayak gitu. Kalau kita tidak melengkapi syarat eliknya, nanti tidak elik dan tidak dapat jatah airdrop, dibakar poin kamu. Minimal 100k poin Bloom, 750 meme poin, dan proof of activity. Proof of activity ya jelas kalian bertransaksi minimal 2 referral, 3 doang untuk persyaratan eliknya.
Jadi sebelum di snapshot kalian harus memenuhi syarat elik. Apalagi bagi kalian yang poin belumnya itu banyak sampai dengan jutaan. Jadi mubazir kalau nggak di syarat elikin seperti itu ya teman-teman. Listingnya tetap pada kuartal 3. Kalau kuartal 2 itu pertama kali nih guys ya, TGA, yaitu termasuk di bulan April ini. Tetapi untuk listingnya tetap di kuartal 3. Kuartal 3 itu mencakup bulan apa teman-teman? Bulan Juli, Agustus, dan September ya teman-teman. Ingat, kuartal 3. Dan kuartal 3 pertama kali adalah listing. Berarti kan di bulan Juli ya teman-teman, seperti itu untuk listingnya. Soalnya daftarnya di urutan roadmapnya di pertama kali ya teman-teman. Dan kalau kuartal 2 yang ini di pertama kali berarti di bulan April untuk TGA kriteria. Oke, lengkapi syarat eliknya ya teman-teman. Bagi kalian yang poinnya banyak, kalau enggak ya nanti wassalam. Seperti itu untuk belum ya teman-teman. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa gabung ke Airdrop Hunter Indonesia untuk mendapatkan up-to-date terkini dari beberapa airdrop. Requestan bisa kalian tulis di kolom komentar untuk pembahasan airdrop mana ya teman-teman. Kalian tinggal tulis di kolom komentar. Nanti saya coba bahas dan disimak ya teman-teman. Dan jangan lupa gabung ke proyek AdSense for Dajjal ya teman-teman untuk kepentingan bersama di komunitas Airdrop Hunter Indonesia. Oke, semoga bermanfaat. See you the next video. Bye bye.